Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandaika Fardani dengan NIM 859788734. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Salut Lempuing Raya. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas, yaitu dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem AOP, yaitu Automate Online Proctoring. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita harus tahu dulu apa itu AOP. Di era pembelajaran digital, ujian online menjadi bagian penting pendidikan modern. Untuk menjaga kejujuran akademik, universitas menggunakan teknologi ini, yaitu teknologi Automate Online Proctoring. Ujian online membutuhkan sistem yang aman dan adil, karena itu banyak universitas menggunakan sistem ini, yaitu sistem AOP, Automate Online Proctoring. Apa sih itu Automate Online Proctoring ini? Automate Online Proctoring ini adalah sistem pembelajaran online berbasis teknologi yang membantu memastikan ujian berlangsung jujur dan sesuai aturan akademik. Automate Online Proctoring ini menggunakan sistem atau alat yang digunakan yaitu kamera webcam, mikrofon, perekaman layar, dan kecerdasan buatan AI. Lalu bagaimana sih sistem AOP ini bekerja? Mula-mula kita sebagai mahasiswa login ke sistem ujian. Lalu ketika kita login ke sistem, selanjutnya melakukan verifikasi wajah identitas atau pengenalan wajah. Kamera dan mikrofon diaktifkan. Jadi ketika kita saat kita mau melakukan ujian atau saat kita melakukan pembelajaran daring, kamera dan mikrofon harus diaktifkan. Lalu pada saat selama ujian, sistem memantau wajah, mendeteksi suara lain, memantau perpindahan tab atau browser, mendeteksi perilaku tidak biasa. Nah, jadi pada saat ujian itu tadi, yaitu memantau wajah, mendeteksi suara lain, memantau perpindahan tab, mendeteksi perilaku tidak biasa. Lalu selanjutnya aktivitas yang mencurigakan. Nah, jadi pada saat kita ujian nanti, aktivitas atau suara lain yang mencurigakan itu akan menjadi penentuan jujur atau tidaknya peserta tersebut. Dosen dan pengawas meninjau hasil rekaman. Nah, jadi nanti ketika pada saat selesai ujian, rekaman kita akan dipantau ulang, apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Biasanya aktivitas yang terdeteksi pada sistem ini adalah membuka aplikasi lain. Nah, jadi mahasiswa itu biasanya ada yang membuka aplikasi lain, lalu ada orang lain dalam ruangan. Nah, di sistem ini kita harus hening, kita harus saat ruangan kosong, tidak ada orang lain lalu lalang atau suara-suara lain, jadi hanya suara kita dan hanya wajah kita saja. Wajah keluar dari kamera. Nah, pada saat ujian, peserta atau mahasiswa yang mengikuti ujian dilarang keras mengeluarkan muka kita atau mengalihkan muka kita dari kamera. Menggunakan ponsel, lalu suara yang mencurigakan. Nah, pada saat ujian atau pada saat daring, kita harus berada di ruangan yang benar-benar memang tidak ada suara lain. Apa sih manfaat menjaga integritas akademik ini? Apa sih manfaat untuk mahasiswa? Manfaatnya yaitu ada, terutama mencegah kecurangan saat ujian, menjaga kejujuran akademik, memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa, membantu dosen mengawasi ujian besar, mendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi itu tadi adalah manfaat bagi mahasiswa apabila menggunakan sistem ini,
keamanan tentu sudah teruji, baik, jujur tentunya, memberikan kesempatan adil bagi mahasiswa. Nah, adil bagi mahasiswa berarti kita harus berlaku jujur, tidak ada kecurangan. Teknologi ini membantu menciptakan lingkungan ujian yang aman, terpercaya, dan adil. Kalau aman tentunya tadi aman ya, karena keamanan data kita tidak bocor kemana-mana. Nah, hanya untuk kepentingan universitas. Terpercaya, sistem ini tentunya sudah terpercaya dan adil bagi mahasiswa ini. Tidak ada kecurangan-kecurangan mahasiswa lain, jadi semuanya dapat perlakuan sama. Lalu bagaimana universitas melindungi mahasiswa? Nah, bagaimana sih universitas menggunakan AOP ini cara melindungi data? Tentunya data kita supaya tidak tersebar, yaitu data rekaman disimpan secara aman. Akses hanya untuk pihak berwenang. Rekaman digunakan hanya untuk keperluan akademik. Data dihapus setelah periode tertentu. Sistem mengikuti kebijakan perlindungan data. Nah, jadi itu tadi adalah cara universitas melindungi data kita supaya tidak tersebar kemana-mana dan hanya untuk kepentingan universitas, hanya untuk kepentingan akademik. Dan data pun jika sudah tidak diperlukan atau sudah pada periode tertentu akan dihapus. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan-penjelasan tentang AOP. AOP ini bertujuan untuk tujuan utamanya adalah sistem, bukan mengawasi kehidupan pribadi mahasiswa, melainkan menjaga kualitas dan kredibilitas pendidikan. Nah, jadi sistem AOP ini tidak memantau kehidupan sehari-hari kita, yaitu memantau pada saat ujian saja. Apakah ada kejujuran, ada mencurigakan. Nah, di situ baru sistem AOP ini bekerja. Nah, untuk keseharian kita, AOP ini tidak memantau sampai ke situ. Automated online proctoring bukan hanya tentang pengawasan, tetapi tentang menjaga kualitas dan kepercayaan dalam pendidikan digital dengan penggunaan yang transparan dan perlindungan data yang baik. Automated online proctoring membantu menciptakan lingkungan akademik yang adil, aman, dan terpercaya. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat dari sistem AOP ini. Apabila ada kesalahan atau artikulasi yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.